Shalom untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Minggu hari ini 29 Maret 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Dan Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan dirimu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami, yang Tuhan Yesus berikan. Terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin.
sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Kita bacakan secara responsoria. Ayat yang ketiga kita akan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan dalam perikop seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat yang ketiga kita bersama-sama. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum mengaku dosa dan pelanggaran kita selama 1 minggu ini, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus,
Terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan penegasan berita gereja dan doa syafaat. Shalom. Warta Gereja, surat masuk dari Pematang Siantar tanggal 26 Maret 2020, nomor 570 garing A.1 Romawi 2020, sifat diwartakan dan diedarkan. Hal seruan pastoral kedua pimpinan Sinode GKPI terkait virus corona. Kepada yang terhormat, 1. Para pendeta GKPI, 2. Majelis Risot Jemaat GKPI, 3. Warga Jemaat GKPI di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami kiranya saudara-saudari sekalian sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita untuk melaksanakan aktivitas dan pelayanan sehari-hari. Seturut dengan perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang semakin masif dan telah menelan banyak korban jiwa, serta dalam rangka mendukung seruan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan social distancing dan physical distancing dan maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona. Surat MPH PGI nomor 230 PGI garis datar 17 Romawi garing 2020 tertanggal 25 Maret 2020 tentang pengalian ibadah ke keluarga masing-masing di rumah, serta mempertegas surat pimpinan Sinode GKPI nomor 535 garing A.1 garing 3 Romawi 2020 tertanggal 17 Maret 2020 perihal seruan pastoral terkait virus corona. Maka pimpinan Sinode GKPI setelah melalui pertimbangan yang mendalam menyampaikan beberapa hal kepada seluruh warga jemaat GKPI. 1. Dalam menghadapi wabah pandemi virus COVID-19 ini, kami meminta agar seluruh warga jemaat GKPI tetap tenang, sabar, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berdaulat dan turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. 2. Kebaktian minggu yang dilaksanakan di gedung gereja serta melibatkan banyak orang agar sementara waktu dilaksanakan di rumah-rumah warga jemaat sambil menunggu perkembangan dan situasi yang kondusif. Tata ibadah dan khotbah disiapkan oleh tiap pendeta resort jemaat khusus. 3. Seluruh kegiatan dalam rangka Paskah, Passion, Jemaat Agung, Paskah yang seyogyanya dilaksanakan di gedung gereja dan melibatkan banyak orang agar diganti dengan ibadah keluarga di rumah masing-masing, di mana seluruh tata ibadah dan khotbah dalam rangka Paskah tersebut dipersiapkan oleh tiap pendeta resort dan jemaat khusus. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dalam Jumat Agung,
atau Paskah dapat ditunda sampai penyebaran virus corona berakhir. Dan dalam rangka perjamuan kudus tersebut akan diadakan perjamuan kudus di seluruh aras pelayanan GKPI yang waktunya dapat ditentukan kemudian. 5. Pemindahan ibadah minggu dan kebaktian lainnya di rumah-rumah sebagaimana ajakan pemerintah merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Roma pasal 13 ayat 1-7. Dan juga secara teologis ibadah rumah tidak menyalahi iman kita, sebab Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. 6. Seluruh warga jemaat berdoa agar Tuhan Yesus Sang Penyembuh memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar virus corona tersebut. Mendoakan saudara-saudara kita, para medis, dokter dan perawat yang berjuang di garis depan untuk mengatasi penularan virus corona tersebut. Juga memohon kepada Tuhan Yesus agar memberi hikmah dan kecerdasan kepada para peneliti kesehatan untuk menemukan vaksin virus corona sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Demikian kami sampaikan kepada kita semua. Mari kita merawat kemanusiaan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan kepada kita untuk menghentikan penyebaran virus corona. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul ayat 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam dan doa kami pimpinan Sinode, Bishop, Pendeta Olowan Pasaribu MTH, Sekretaris Jenderal Pendeta Rio Sinta Huta Barat MTH, tembusan anggota Majelis Sinode, 2. Para koordinator wilayah GKPI, 3. Kepala Departemen dan Biro GKPI, 4. Arsip. Selanjutnya, tanggapan GKPI Kota Baru terhadap surat Sinode bahwa segala kegiatan di gereja mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 18 April 2020, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, kegiatan kategorial, katesisasi, latihan kur, ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, dan Paskah ditiadakan dan akan diganti dengan ibadah online melalui channel YouTube GKPI Jemaat Khusus Kota Baru. Sekian, terima kasih. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di kesempatan kali ini izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini, hari yang indah dan penuh harapan, atas napas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur beroleh kesempatan untuk berkumpul dalam ibadah online pada pagi ini yang hendak mendengarkan firman Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkatilah ibadah kami secara online ini ya Tuhan, agar semua berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Berkatilah seluruh umat Tuhan yang ikut dan hadir mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Mampukanlah diri mereka ya Tuhan, dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun kami percaya Tuhan, Engkau akan membantu kami dalam tugas pelayanan online ini. Tidak lupa kami juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan yang belum hadir saat ini karena ada suatu alasan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan yang terbaring sakit. Tuhan, kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan mereka kesabaran dan kekuatan dalam kehidupan ini. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan
untuk negara dan bangsa kami yang saat ini sedang mengalami penyebaran virus corona ya Tuhan, dan sudah banyak menelan korban jiwa di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan pada pimpinan kami, dari yang terendah sampai yang tinggi Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, para medis yang bekerja keras dalam mengobati pasien yang sakit oleh karena virus ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah negara kami dan bangsa kami ini ya Tuhan, dari musibah ini. Dan kiranya semua itu boleh berlalu dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana renovasi atap gedung gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa semua itu masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan semua itu melalui berkat-Mu ya Tuhan, melalui tangan-tangan yang Engkau panggil Tuhan untuk memberikan persembahannya untuk pembangunan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dalam rencana ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita angkat pujian. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, di mana pada saat ini kita dapat bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dengan versi yang berbeda. Itu semua karena situasi dan kondisi
di tengah-tengah negara kita, terkhususnya di kota Jambi yang kita cintai ini. Kami yakin jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada, terkhususnya jemaat Tuhan GKPI Kota Baru, pada ibadah hari ini kita tetap bersuka cita walaupun peribadahan kita lakukan di rumah kita masing-masing, tanpa mengurangi kualitas daripada peribadahan kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, gereja kita berusaha hadir sebagai solusi di tengah-tengah wabah yang mengajak kita untuk mengurangi setiap kegiatan di luar rumah, sehingga kita boleh beribadah melalui online. Kita boleh bergabung di channel GKPI Kota Baru pada saat ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada ibadah minggu kali ini, yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ketika firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, perlu kita melihat dari sisi kehidupan kita sebagai manusia. Jujur boleh kita katakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini tanpa melewati yang namanya pergumulan hidup. Sekali lagi kami katakan, tidak ada seorang pun manusia di tengah-tengah dunia ini tanpa menghadapi pergumulan hidup. Itu
boleh nyata kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam perjalanan kehidupan kita. Begitu banyak warna-warni yang menghampiri bingkai kehidupan kita. Baik itu warna suka maupun warna duka, yang silih berganti menghampiri langkah kehidupan kita. Dan itu telah dialami oleh seorang rasul. Ketika dia menjalani kehidupannya dengan iman kepada Kristus Yesus, kita mengenal sosok seorang Petrus yang hidupnya menderita oleh karena iman. Sehingga dalam minggu kita pada saat ini dikatakan keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada, terkhususnya jemaat GKPI Kota Baru, kita sama-sama merasakan bagaimana bingkai kehidupan itu, bagaimana warna kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Kita melihat pergumulan yang sama, pergumulan bangsa dan negara kita. Ini adalah sama-sama pergumulan kita sebagai orang beriman, di mana pergumulan itu melahirkan satu kata, yaitu penderitaan. Penderitaan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Bukan hanya penderitaan dari sisi kesehatan, bukan hanya penderitaan dari sisi hubungan sosial, tetapi penderitaan itu juga berembet kepada penderitaan ekonomi yang boleh mengkhawatirkan, yang menghantui, menakuti kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pergumulan yang nyata yang telah kita lihat, yang berada di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana cara kita supaya dimerdekakan Allah, supaya kita terpanggil dan dipilih Allah, dimenangkan dari pergumulan itu, yaitu virus COVID-19 atau yang dikenal dengan penyakit atau wabah corona. Kami yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sama-sama menghadapi pergumulan hidup itu, maka kita sama-sama menyatakan berperang terhadap virus itu. Tetapi bagaimana cara kita untuk berperang? Pada saat ini kita sebagai orang percaya, kita dipanggil dan dipilih Allah untuk dimenangkan oleh Allah. Sehingga ketika kita dipanggil dan dipilih Allah pada saat ini, maka kita akan melihat dan merasakan bagaimana keadilan Tuhan menyelamatkan hidup kita dari wabah ataupun virus tersebut. Ketika Allah mempercayakan pemerintah sebagai perpanjangan tangan Allah, kita diberikan himbauan untuk mengurangi kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah. Pada saat itu juga Allah memanggil kita untuk membuka telinga kita, mendengar suara Allah, agar kita sama-sama berperang menanggulangi dampak daripada virus COVID-19 tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, yang berada di rumah, yang berada di mobil, dimanapun Anda berada pada saat ini, kami yakin ketika pemerintah menghimbau kepada kita, dan ketika surat pastoral dari pimpinan sinode menghimbau kepada kita untuk mengurangi setiap aktivitas, maka kita sebagai orang yang setia kepada Allah boleh menahan diri dari aktivitas yang tidak terlalu penting bagi hidup kita. Sehingga lewat firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sepenggal pengalaman Rasul Petrus ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang melahirkan penderitaan, ada beberapa hal yang mau dinyatakan Tuhan
ketika Tuhan memanggil dia dan memilih dia untuk dimenangkan dalam keadilan Tuhan itu. Tuhan mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dengan situasi dan penderitaan wabah ini, firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kebajikan kita. Yang pertama itu adalah kita menambahkan iman kebajikan kita. Apa yang dimaksud dengan menambahkan iman kebajikan, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Ketika berbicara tentang iman kebajikan, ini adalah berbicara tentang hikmat yang daripada Allah. Bagaimana kita merespon, mengaplikasikan hikmat yang daripada Allah itu di dalam menilai, membaca situasi, kondisi bangsa dan negara kita. Allah mau membuka pengetahuan kita. Sejauh mana pengetahuan kita yang boleh kita aplikasikan. Sejauh mana hikmat yang diberikan Allah itu kepada kita untuk menyikapi situasi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita boleh menambahkan iman kebajikan kepada pengetahuan kita, maka pengetahuan itu akan mengajak kita untuk menguasai diri kita. Karena hikmat tidak pernah mengajarkan umatnya agar tidak mengendalikan diri. Ini jelas dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-6, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, apakah kita sudah mampu menguasai diri kita? Apakah ketika pemerintah mengeluarkan himbauan agar kita tidak berpergian ke tempat ramai, kita mampu menguasai diri kita? Apakah ketika pemerintah melarang kita untuk menghadiri pesta-pesta, kita mampu menguasai diri kita? Apakah himbauan pemerintah melarang untuk mengadakan perkumpulan di atas 10 orang, kita mampu menguasai diri kita? Karena sesungguhnya itu dikeluarkan pemerintah untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara kita. Apalagi mak, nanti mulu dihita halak batakon, mulu didok, menghim bulu didok, dihurangi maju akka kegiatan-kegiatan di luar rumah. Tersudido halak batakon berkomentar ria. Tersudido berkomentar ria. Tangaruna talu harus. Apakah ini dikatakan sebagai orang percaya yang mampu menguasai diri? Tidak. Ketika Allah berkata lewat pemerintah, lewat pimpinan sinode, mari kita kuasai diri kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita mencoba untuk menguasai diri kita, yang merupakan bait Allah, yang merupakan tempat Allah untuk berkarya, maka disinilah kita menunjukkan bagaimana iman yang tekun kepada Tuhan. Ketika penderitaan itu menghampiri hidup kita dari segala sisi kehidupan manusia, apakah kita tekun kepada Allah atau tidak? Atau apakah kita berontak kepada Allah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika Allah menuntun kehidupan mereka supaya mereka keluar dari penderitaan? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tekun, giat. Sehingga ketika kita tekun berdiam diri di rumah, melakukan segala aktivitas kita semaksimal mungkin dari rumah, maka kita
masuk ke tahap hidup dalam kesalehan. Saleh seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Saleh seperti apa? Kita ketahui dalam perkembangan zaman hingga pada saat ini, kita melihat bagaimana hubungan keluarga di tengah-tengah keluarga. Itu yang harus kita lihat. Mari kita jadikan penderitaan ini, wabah ini sebagai pembelajaran yang sangat berarti bagi kita. Apalagi mabuluh kita lak batak. Lebih gudang do tikina di luar daripada di dalam. Lebih gudang. Apalagi dia kaum batak. Lebih banyak waktu di luar daripada di rumah. Lebih banyak waktu bagi orang lain daripada keluarga. Kita jadikan ini sebagai pembelajaran di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Disinilah kita diajak untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya kualitas keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kita sama-sama belajar tekun dan hidup dalam kesalehan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, kesalehan itu akan melahirkan kasih terhadap saudara-saudara. Ketika kita boleh berdiam diri di tengah-tengah keluarga, maka terjalinlah hubungan harmonisasi yang senada. Terjadilah irama yang enak antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Terjadilah komunikasi yang harmonis. Kasih akan saudara-saudara. Sehingga ketika kita sudah menanamkan itu di tengah-tengah keluarga, mengajarkan itu di tengah-tengah keluarga, maka disitulah kita praktekkan awal untuk belajar mengaplikasikan keadilan yang dinyatakan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih. Adil, tidak berat sebelah. Demikian juga apa yang disuarakan, apa yang dihimbau oleh pemerintah, demikian juga pimpinan sinode. Ini adalah kasih yang rata, tidak pandang bulu siapapun itu orangnya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari seruan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika kita sudah hidup di dalam kasih, goalnya daripada panggilan dan pilihan Allah itu, maka mari kita suarakan itu kepada saudara-saudara. Seperti dalam ayat yang ke-7, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita ingatkan agar sama-sama kita lepas dan dimenangkan oleh Tuhan. Ketika kita boleh mengendalikan hidup kita, ketika kita boleh menguasai kehidupan kita, ketika kita boleh sama-sama tekun, sehingga dalam usaha dan upaya kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, rajin. Gabiringgas mahita, mian di bagasta ganuk marsana. Dan po sa pehita di jagut tabi, dan utabo be di luar. Kenapa?
Karena kita sudah menikmati bagaimana sesungguhnya keindahan di tengah-tengah keluarga. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengambil sisi positif atas peristiwa, situasi, dan kondisi bangsa dan negara kita, disinilah kita belajar bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan. Disinilah kita belajar bagaimana kita untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah. Seperti yang dikatakan, berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat bagaimana sekarang perkembangan daripada virus COVID-19. Hari bertambah hari, pasien bertambah, korban bertambah. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun kita katakan kita adalah orang beriman, soal mati atau hidup di tangan Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita bisa menganalisa keadaan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 19? Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Kita buta. Buta atas apa yang disampaikan oleh Allah melalui pemerintah dan juga pimpinan sinode dan bahkan juga gereja. Kita buta. Kita tidak melihat. Kenapa? Karena segala sesuatu telah menghantui kita. Anggap sepele, anggap enteng, anggap ringan. Itu dia. Ketika kita buta bisa dikatakan itu, saya analogikan masa bodoh, cuek, kan itu. Kita sepertinya orang picik. Picik itu di atas daripada licik, menurut pemahaman kami secara pribadi. Kita lihat Yesus berkorban untuk menghapus dosa kita. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita belajar berkorban, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berkorban, kuasai diri. Berkorbanlah supaya kita sama-sama diselamatkan. Dengarlah panggilan dan pilihan Allah. Kita dipanggil untuk berdiam di rumah. Kita dipilih Allah untuk berdiam di rumah. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Kami yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, walaupun ibadah kita secara live pada saat ini tidak mengurangi bagaimana kualitas peribadahan kita kepada Allah. Dengan situasi seperti ini, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar mengenal Allah lewat situasi dan kondisi kita pada saat ini. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kita semua. Kiranya jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhususnya jemaat di KPI Kota Baru yang kami kasihi, boleh menguasai diri, boleh belajar untuk tekun dan hiduplah di dalam kasih Allah di tengah-tengah keluarga. Kiranya penderitaan kita atas virus COVID-19 ini
boleh cepat berlalu dalam kehidupan kita. Siapa yang membuat itu cepat berlalu adalah kehidupan. Sekali lagi yang katakan, siapakah yang boleh membuat virus COVID-19 itu berlalu adalah hidupmu. Ketika hidupmu mendengar himbauan dari pemerintah dan juga pimpinan sinode dan juga dari gereja, maka virus itu akan cepat berlalu sehingga kita sama-sama dimenangkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Allah Bapa yang memberkati hidup kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kesehatan dan bahkan juga menikmati nafas kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah peribadahan kami yang berbeda pada saat ini. Engkau melihat ya Tuhan, bagaimana kehidupan kami sebagai orang percaya di hadapan. Engkau melihat kami dan tanganmu terbuka bagi kami. Dan bahkan Engkau memanggil kami dan memilih kami. Terima kasih ya Tuhan atas panggilan dan pilihan. Dan terima kasih juga atas firman-Mu yang boleh memberkati kehidupan kami. Yang mengajari kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami benar-benar berusaha untuk menambahkan iman kami lewat kebajikan pengetahuan. Sehingga lewat penambahan iman itu Tuhan kami mampu untuk menguasai hidup kami. Sehingga kami dapat hidup tekun. Kami bermohon dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Mari tuntun dan bimbinglah kami seluruhnya para umat yang boleh belajar untuk berdiam diri, yang boleh belajar untuk menguasai diri, yang boleh belajar untuk menunjukkan ketekunan dan kesalehan, yang boleh belajar akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Allah. Biarlah lewat pengenalan kami ini Tuhan, Engkau boleh memenangkan kami. Jauhkan dari kami Tuhan hidup dalam kepicikan, hidup dalam acuh tak acuh, hidup dalam masa bodoh. Tetapi Engkau akan mengingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu, terkhususnya jemaat GKPI Kota Baru, di mana pada hari ini Tuhan, di hari yang berbahagia ini, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah peribadahan di rumah masing-masing itu mampu mengajari kami untuk selalu mawas diri,
kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat kesehatan seluruh jemaat-Mu GKPI Kota Baru. Mari Tuhan Engkau memberkati kesehatan mereka, terkhususnya memberkati daya tahan tubuh mereka. Biarlah imun mereka Tuhan semakin hari semakin kuat, agar ketika mereka Tuhan boleh berpergian melakukan aktivitas mereka, tubuh jasmani mereka kuat ya Tuhan, daripada virus COVID-19 yang boleh menghampiri kehidupan kami manusia. Berkati seluruh keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah rasa ketakutan kami boleh melahirkan rasa pengharapan kami hanya kepadamu. Dan biarlah rasa ketakutan, kekhawatiran kami boleh melahirkan ketekunan kami, agar kami sama-sama memperbaharui kehidupan kami. Ketika Engkau menghimbau kepada kami lewat pemerintah dan juga lewat pimpinan sinode dan bahkan lewat gereja, agar kami seluruhnya setiap orang percaya dapat membatasi, dapat mengurangi setiap kegiatan kami di luar rumah. Ajari kami Tuhan untuk lebih berhikmat. Kami yakin dan percaya ketika pemerintah dan gereja-Mu memberikan himbauan, itu merupakan panggilan dan pilihan Allah bagi kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan dan seluruh masyarakat Indonesia. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Demikian juga para pemimpin kami, mulai daripada presiden hingga pada pemerintah daerah yang terkecil. Mari Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka, dan berikan kepada mereka Tuhan hidup dengan kejujuran, supaya ketika pemerintah pusat memberikan bantuan ke daerah-daerah, itu dapat tersalurkan dengan baik. Kami berdoa kepada saudara-saudari kami para tenaga medis yang boleh berdiri di barisan paling depan untuk berperang melawan virus COVID-19 ini. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan yang boleh mereka rasakan. Kami menyadari Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya mampu berdoa. Kami serahkan kehidupan saudara-saudari kami para tenaga medis. Mari Engkau rangkul mereka Tuhan pribadi lepas pribadi. Ketika kami mempercayakan mereka untuk berdiri di barisan paling depan, maka Tuhan juga akan memampukan mereka. Kami bermohon ya Tuhan dengan kerendahan hati kami, kuatkan daya tahan tubuh mereka, kuatkan imun mereka, supaya mereka mampu melaksanakan pelayanan mereka sebagai tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga ya Tuhan para pasien yang positif terkena virus COVID-19 ini,
Kami serahkan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah lewat proses pengobatan itu, Tuhan boleh bekerja atas tubuh dan jasmani mereka. Mari ya Tuhan, Engkau sendengkan telingamu terhadap seruan mereka, terhadap seruan para keluarga. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Ketika Engkau mempercayakan para tenaga medis dalam proses pengobatan, maka Tuhan akan bekerja dan berkarya. Demikian juga ya Tuhan, buat seluruh korban COVID-19 ini yang telah meninggalkan dunia, yang mengakhiri kehidupan. Mari Tuhan, Engkau yang menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah kami seluruhnya boleh belajar, boleh berempati di dalam mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah kami, dari pimpinan sinode kami, dan bahkan dari seluruh gereja untuk kebaikan kami bersama. Kami yakin dan percaya ketika kami menyadari akan panggilan dan pilihan Allah ini, maka kami sama-sama akan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan. Kami juga mohon ampun dari setiap keberdosaan kami. Ampuni kami ya Allah, agar kami layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, berseru, dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Untuk mengantarkan kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat kedua. Demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan rasa syukur.
kita serahkan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.